Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Dalam operasinya, perusahaan selalu membutuhkan dana harian, seperti membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari disebut modal kerja atau working capital. Nah, berikutnya itu ada konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua ada konsep kualitatif, yang ketiga ada konsep fungsional. Nah, untuk konsep kuantitatif itu, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua itu ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif itu modal kerja menurut konsep ini adalah kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar atau net working capital. Yang ketiga itu ada konsep fungsional. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan income. Pendapatan income baik pendapatan saat ini maupun pendapatan masa mendatang. Berikut merupakan contoh konsep modal kerja pada PT Bongki Marcel Corp. Ini neraca pada per 31 Desember 2000. Nih bisa dilihat sendiri teman-teman. Itu kas efeknya ada 20 juta, piutang dagingnya ada 60 juta, persediaan 80 juta. Nah, teman-teman bisa lihat sendirilah. Oke. Nah, berikut contohnya. Itu modal kerja kuantitatifnya ada 160 juta. Modal kerja kualitatifnya itu berarti 160 juta kurang 100 juta itu sama dengan 60 juta. Jadi modal kerja fungsionalnya itu modal kerja real, kasnya 8 juta, piutang dagingnya 75%, itu 45 juta, persediaannya 80 juta, penyusutan mesinnya 14 juta, penyusutan gedungnya 24 juta. Jadi modal kerja realnya itu 171 juta. Modal kerja potensialnya itu efek-efeknya 12 juta, margin laba piutangnya itu 25%, 15 juta. Jadi modal kerja realnya itu 27 juta. Nah, berikutnya nih, ada jenis-jenis modal kerja. Modal kerja yang pertama tuh modal kerja permanen. Modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ada juga modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Yang ketiga itu ada modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Adapun jenis modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Sedangkan modal kerja musiman itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Ada juga modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjuktur. Nah, yang terakhir tuh ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, berikutnya itu ada kebijakan modal kerja. Yang pertama tuh kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dari sumber jangka pendek. Nah, yang kedua tuh ada kebijakan agresif. Pada kebijakan ini, sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Nah, yang ketiga tuh ada kebijakan moderat. Pada kebijakan ini, modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber jangka pendek. Nah, penentuan kebutuhan modal kerja atau metode ketertarikan dana. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja dengan metode ini, perlu diketahui 2 faktor mempengaruhinya. Itu yang pertama tuh periode terkaitnya modal kerja, dan yang kedua itu pengeluaran kas setiap hari.
Periode terkaitnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang tertanam hingga kas yang kembali, yang meliputi jangka waktu pemberian kredit, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Untuk perusahaan dagang itu kas, barang, piutang, kas lagi. Sedangkan untuk perusahaan industri itu kas, bahan baku, ke proses produksi, ke barang jadi, ke piutang dagang, baru ke kas. Pengeluaran kas per hari adalah jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, upah buruh, dan biaya lainnya. Nah, berikut itu ada penentuan kebutuhan modal kerja, metode perputaran modal kerja. Berdasarkan metode ini, besarannya kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, piutang, persediaan. Perputaran kas merupakan berputarnya kas menjadi kas kembali. Nah, berikut merupakan contohnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini soalnya ini yang tadi ya, yang di awal tadi. Nah, jadi periode ketertarikan modal kerja itu kas itu 360 dibagi 130. Jadi sama dengan 3 hari. Sedangkan piutang itu 360 dibagi 31 sama dengan 12 hari. Persediaan itu 360 dibagi 18 sama dengan 20 hari. Jadi totalnya dari keseluruhan ini 35 hari. Periode ketertarikan modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Perputaran modal kerja adalah 360 dibagi 35 sama dengan 10 kali. Apabila prediksi penjualan pada tahun tersebut sebesar 75 juta, maka kebutuhan modal kerja sebesar 75 juta dibagi 10 sama dengan 7.500.000. Oke, sekian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya Lode Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.